Ini disebutkan juga bahwa telah diperiksa 14 ahli dari pidana, bahasa, moneter, dan Bank Indonesia. Ini yang menyangkut dengan lambang itu yang di uang itu Pak ya. Itu. Dan polisi telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Pada bagian ini, maka kemudian si orang yang dimaksud, sekali lagi mohon maaf saya tidak menyebutkan namanya, itu diproses dengan menggunakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Apa itu? Saya bacakan di sini. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan dan individu sama dengan yang tadi, maka saya percepat, ini mendapatkan permakluman dari sisi hukum. Selanjutnya, pada kasus makar Sri Bintang Pamungkas dan kawan-kawan, pendapat saya bahwa sangat kuat posisi penegak hukum dalam menganalisis dan menangani kasus ini. Ada banyak pasal di sini. Memang di dalam undang-undang KUHP ini kita sedang bahas Pak Kapolri, ada ketuanya di sini, Pak Beni Harman. Itu kita perdebatkan luar biasa karena memang ada beberapa pasal karet di situ. Tetapi setidaknya pada pasal pemahaman saya itu telah mendapatkan standing dari apa yang dilakukan oleh Polri. Selanjutnya, tentang kasus pencucian uang terkait Ustadz Bahtiar Nasir. Tadi mantan dari teman-teman dari PKS, bukan teman-teman, teman dari Pak mantan Menteri, siapa namanya? Bang Tifatul Sembiring, itu mempersoalkan juga soal ini. Saya punya jawabannya, bukan berarti kemudian saya membela begitu saja, tetapi ada sandarannya yang mengatakan begini. Sesuai Undang-Undang Pencucian Uang, tindak pidana asal itu memang harus ada, tetapi tidak harus dibuktikan. Saya bacakan pasal 69 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pasal 5 Undang-Undang TPU ayat 1 mengatakan setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penutaran, dan seterusnya. Ini ada bunyinya di sini Pak. Ini juga menyangkut dengan larangan untuk menggaji pembina dan pengawas yayasan. Pasal 5 Undang-Undang Yayasan itu mengatakan gini Pak, pasal 1 ayat 1-nya. Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Pada poin ini saya ingin mengatakan teman-teman di Polri telah berada pada standing yang seharusnya. Kasus penistaan, ini menyangkut dengan kasusnya Saudara Munarman. Sikap saya dan sikap fraksi saya, ini memang sudah sampai pada tahap penyidikan ya Pak, ya, Kapolda Bali barangkali Anda ada di sini. Tetapi setelah kami merekonstruksikan kasus ini dengan tim saya, maka kemudian terlihat bahwa terjadi pelanggaran pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Seperti yang saya sampaikan di atas tadi, juga pasal 45 ayat 2. Maka kemudian pada titik ini sekali lagi saya mengatakan, saya tidak punya alasan untuk mencurigai kepolisian dalam menerapkan atau menegakkan kasus ini sesuai dengan sandaran hukumnya. Kasus Antasari, saya jujur sedang menunggu bola ini Pak Kapolri. Saya tidak tahu akan arahnya kemana. Banyak sekali informasi yang kita dengarkan, tetapi nanti kita tunggu apa jawaban dari Pak Kapolri soal ini. Nah untuk itu, ini yang pertama. Yang kedua Pak Kapolri, saya perlu memberikan klarifikasi dulu seperti disampaikan Pak Arsul tadi. Untuk tim yang ada di Undang-Undang Terorisme, sudah cukup menurut saya. Kami berdebat dengan sangat baik dengan teman-teman dari kepolisian di sana. Tapi memang, untuk yang di KUHP, itu memang perlu penguatan Bapak. Kenapa? Karena diskusi kami di Undang-Undang KUHP itu memang apa ya, hampir ada kesepakatan, ada beberapa pasal, ketika kita sudah bunyikan di KUHP ini jangan lagi berubah di Undang-Undang Terorisme. Nah ini butuh orang-orang yang tough untuk bertarung, untuk kemudian ini terjadi sinkronisasi. Saya tidak akan masuk tentang bagaimana posisi TNI dan Polri di sini. Biarkanlah itu menjadi urusannya Kapolri dengan Panglima TNI untuk itu. Terakhir,
tentang ada tadi yang kawan yang mencoba untuk menawarkan pikiran yang sejujurnya saya agak kaget juga menyangkut undang-undang Kamnas. Saya harus berbalik ke belakang sedikit, bahwa ketika masih bersama dengan Pak Jokowi dulu di tim kampanye nasional dan di tim transisi, ini hal yang menjadi perdebatan kami di situ, Pak Kapolri dan teman-teman sekalian. Satu kesepakatan kita waktu itu secara bersama dengan seluruh elemen adalah saat ini kita sudah masuk pada fase di mana penguatan civil society menjadi tidak perlu kita ragukan lagi. Dan untuk itu kemudian ada pikiran pada saat itu, maka yang namanya Undang-Undang Kamnas barangkali sudah tidak relevan lagi untuk kita bahas. Ketika kita berada pada platform yang sama di mana penguatan civil society itu menjadi yang utama. Saya rasa Bapak Ibu sekalian bisa memahami arah pembicaraan kita soal ini, tetapi menurut saya kita berada pada platform yang sama tentang itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akbar Faisal dari fraksi Partai Nasdem. Pak Aridono, hati-hati nih kalau lihat pemaparan Pak Akbar Faisal, potensi juga jadi Bareskrim nih. Sangat menguasai kasus-kasus yang sedang ditangani Polri. Selanjutnya saya persilakan Pak Abu. Setelah Pak Abu, Ibu Ria Latifah. Bismillahirrahmanirrahim. Safi Muslim Ayub. Yang berikutnya Pak Junimat Girsang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Mitra kami yang saya hormati, Bapak Kapolri dengan jajaran utamanya yang saya lihat lengkap sekali, ya, menggambarkan benar-benar memikirkan NKRI full habis, ya, tidak ada satupun ruang yang kosong saya lihat. Saya bangga. Selanjutnya saya memberikan apresiasi jumlah 101 pilkada secara nasional, 7 gubernur, ini memang bukan mudah. Bukan mudah. Saya nggak menganggap sukses semua, Pak. Tetapi memang relatif bagus. Hari ini saya masih dengar ada